Nah, jadi Bu Mega ini banyak memang kelihatan seperti dia itu seolah-olah mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya enggak. Dia itu selalu berkonsultasi dengan orang lingkungannya terdekat. Nah, kalau lingkungan terdekat ini salah memberikan masukan, maka ini bisa jadi keputusannya berbeda. Jadi, PDIP kalau dia bergabung dalam kabinet, saya kira bagus. Ya kan, jadi lebih kondusif lah situasi negara kita. Kita kan tidak bisa emosional. Kalau kita emosional mengatakan pokok, jangan bergabung. Dulu dia begini, dulu dia ini sombong. Kan kita nggak bisa begitu. Jadi orang nih harus tahu bahwa nebeng itu memang mungkin terjadi karena pertemanan. Dan kalau beli mobil, saya nebeng pasti dikasih karena orangnya baik. Orangnya baik. Ya. Beli mobil bisa terjadi karena apa? Karena pertemanan. Ya, pertemanan. Bisa Bang. Kawan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi saya bersama dengan Mr. Q. Apa kabar Mr. Q? Alhamdulillah baik. Semangat banget saya. Ya. Oke, topi Mercy ini. Ya. Kita kan sama-sama pendukung Mercedes di Formula One ya. Iya. Kalau saya lebih lagi Bang, karena pakai mobil Mercy Bang. Jadi cocok ini Bang. Saya taruh di mobil ini Bang. Iya. Jadi waktu orang dan ini bukan hadiah dari Mercy ya. Hadiah dari Abang. Hadiah dari Formula One. Hadiah dari Zulfan Lindan. Ya Bang. Kita seragam hari ini pakai topi Mercedes ya. Karena kita memang pendukung Hamilton, Russell itu memang dua pembalap yang menggunakan merek Mercedes-Benz. Mudah-mudahan Mercedes mau nyumbang kita juga nih. Paling enggak Mr. Q. Yang jelas Bang, kalau pengurus Partai Demokrat selalu pakai mobil Mercy. Iya. Karena logonya mirip. Iya, Mercedes ya. Iya. Ya, baik Mr. Q. Kita ini kali ini ingin membahas persoalan rencana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Paling ditunggu-tungguin. Paling ditunggu. Ya, dan saya kira penting juga ya pertemuan itu. Dan Pak Jokowi pun dan Pak SBY legowo. Silakanlah demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Para elit dan tokoh bangsa itu perlu ketemu. Nah, bagaimana Mr. Q melihat ini? Ya, saya melihat bagus sekali ya kalau bisa ketemu, karena Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Prabowo, Pak SBY sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah sering banget ketemu. Sudah sangat sering ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang Ibu Mega bisa ketemu juga dengan beliau bertiga ini. Walaupun tentunya pada hari ini secara psikologis agak sulit ketemu dengan Pak SBY, ketemu dengan Pak Jokowi. Karena itu paling tidak Bu Mega ketemulah dengan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Nah, jadi bagus sekali, tetapi memang ini sesuatu yang sulit kita pastikan untuk akan terjadi atau tidak, karena memang yang tahu persis apakah itu akan dilaksanakan atau tidak praktis cuma Ibu Mega sendiri. Pada hari ini saya lihat yang berbicara soal pertemuan itu praktis bukan Ibu Mega. Yang banyak bicara mengenai rencana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu bukan Ibu Mega, tetapi putrinya Taufik Kemas. Puan Maharani. Ya, atau tim-timnya Mbak Puan yang ada di DPR. Nah, saya sering mengatakan bahwa di PDI Perjuangan itu kita tidak bisa menyamakan Ibu Mega dengan Mbak Puan. Karena hemat saya cara berpikirnya
Bu Mega dengan Mbak Puan itu ada samanya tapi juga banyak bedanya. Dan itu bukan barang baru di PD Perjuangan. Iya. Abang justru saya minta menjelaskan lebih jauh dan memberikan contoh-contoh bagaimana di masa lalu antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu sering berbeda pikiran, berbeda pandangan, dan berbeda sikap politik gitu. Nah, rupanya Mbak Puan ini bukan cuman sekedar anak biologis, tapi juga anak ideologisnya Pak Taufik Kemas, di mana kalkulasi politik dan ya katakanlah dinamika politik day to day itu lebih kuat ya dibandingkan dengan Ibu Mega. Jadi saya menganggap pada hari ini soal pertemuan itu lebih merupakan aspirasinya Mbak Puan ketimbang aspirasinya Ibu Mega. Kalau Pak Prabowo setahu saya tangan terbuka. Apalagi beliau adalah orang yang akan memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, tentunya membutuhkan atau memerlukan dukungan dari berbagai macam kelompok di masyarakat. Ya. Apalagi Pak Prabowo sendiri juga ya model-model komunikasinya kan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Gitu Bang. Ya. Gimana Abang menilai mengenai apa, atau Abang bisa nggak setuju nggak Bang bahwa Bu Mega dengan Pak Taufik itu memang dua sosok yang punya pemikiran berbeda dalam politik? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara strategik, ya itu tidak ada perbedaan. Tetapi cara langkah-langkah politiknya itu memang banyak yang berbeda, ya kan? Bagaimana sikap-sikap misalnya awalnya misalnya ya pencalonan untuk capres itu, untuk yang tahun cawapres tahun 99 kan, Pak Taufik itu kan terus terang memang udahlah terima sebagai cawapres, tapi Ibu Mega kan masih kekeh nggak mau. Oh, ini sebelum pemilihan, sebelum kalah pemilihan, dengan Pak Gus, pemilihan dengan Gus Dur. Belum. Pada akhirnya sebelum pemilihan dengan Gus Dur pun Pak Taufik sudah memikirkan agar Ibu Mega jadi wakil saja. Lah ya artinya terimalah. Terus mau jadi apa? Kan Pak Taufik kan moderat orangnya. Iya. Cara berpikirnya kan. Oke. Dan dia mungkin sudah komunikasi juga dengan Gus Dur. Gus Dur tidak sangat tangan terbuka kalau Bu Mega mau jadi cawapres. Tapi kan Mbak Mega waktu itu masih bersikap menolak. Oke. Nah, cuman kemudian Mbak Mega itu memberikan syarat. Saya mau maju sebagai cawapres asal saya yang mengusung saya adalah PKB, bukan PDIP. Gitu. Nah, akhirnya Saifullah Yusuf sebagai kader orang NU yang ada di PDIP, yang ada PDIP itu berkomunikasi juga dengan Matori Abdul Jalil. Ya, umum PKB pada waktu itu. Ya, kemudian Abdul Jalil, Matori berkomunikasi dengan Gus Dur sebagai ketua Dewan Suro. Ya, maka disepakatilah bahwa PKB mengusung Ibu Mega sebagai cawapres. Karena kalau PKB tidak mendukung, kalah lagi nanti di cawapresnya, ya kan? Dengan PKB sudah mendukung Ibu Mega, otomatis ini peluang menangnya itu besar. Nah itu salah satu. Kalau yang saya ingat ya Bang ya, pada saat pilkada, misalnya pilkada DKI Jakarta, perbedaan Pak Taufik dengan Bu Mega itu adalah bahwa Pak Taufik ingin tetap mengusung Fauzi Bowo, ya, dan wakilnya waktu itu adalah Ketua PDI Jakarta, Adang Ruyatna. Sementara Bu Mega udah nggak mau lagi dukung Foke dan mengajukan Pak Jokowi. Lalu pernah juga yang berbeda adalah tahun 2009, di mana Pak Taufik Kemas ingin berkoalisi dengan Pak SBY, ya, tapi Bu Mega tidak mau pada waktu itu. Pak Taufik Kemas sudah lihat angka-angka bahwa memang Pak SBY sangat kuat, sangat populer, dan ya koalisi aja lah. Tapi Bu Mega tetap ngotot untuk maju sebagai calon presiden. Dan hasilnya memang betul-betul kalah. Itu contoh-contoh bagaimana perbedaan cara berpikir dan cara bertindak dari Pak Taufik dan Ibu Mega. Nah, kalau dalam konteks sekarang ini, saya melihat Mbak Puan punya kepentingan langsung untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan yang baik dengan Pak Prabowo, karena Mbak Puan kan ingin supaya posisi sebagai Ketua DPR tetap dipastikan lewat undang-undang yang ada sekarang ini.
yang kalau undang-undang itu mengalami perubahan, di mana pemenang atau suara tertinggi hasil pemilu legislatif tidak otomatis menjadi ketua umum partai, maka bisa saja, bukan bisa sih, hampir pastilah Mbak Puan akan kehilangan posisi sebagai ketua umum, sebagai ketua DPR. Karena pada hari ini kan koalisi di DPR itu sudah, koalisi Indonesia Maju di DPR itu sudah mencakup ya 80% lebih dari kekuatan kursi di DPR. Karena dari 8 partai yang ada di DPR pada hari ini kan 7 tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi nanti 7-1 itu Bang, pasti kalah itu. Itu salah satu alasannya. Nah, yang juga menjadi pertanyaan penting adalah soal apakah PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet, ya, menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu saya kira pertanyaan yang mendasar pada hari ini. Pertanyaannya begini, kalau dirumuskan. Pertama, apakah Prabowo akan ketemu dengan Mega? Jawabannya ya atau tidak? Kalau tidak, berarti udah selesai. Pasti PDI Perjuangan berada di luar kabinet. Ya, luar kabinet. Tapi kalau jawabannya ya, sebetulnya juga masih ada 2 kemungkinan. Pertama, ketemu tapi tidak berkoalisi. Yang kedua, bertemu dan berkoalisi. Jadi pertemuan antara Prabowo dan Ibu Mega, kalaupun betul-betul terjadi, sebetulnya tidak pasti bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam pemerintahan. Ya, bisa saja pertemuan itu hanya bersifat simbolik dalam pengertian 2 tokoh bangsa, 2 pemimpin politik, ya, yang mewakili segmen-segmen yang besar di masyarakat itu ketemu, bisa berkomunikasi dan bisa duduk bersama, mungkin ngopi-ngopi atau makan-makan, gitu ya. Kemungkinan makan-makan kalau kita dengar Pak Dasko, ya, Pak Dasko kan Ketua Harian Gerindra, orang dekatnya Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ya menu makanan sudah disiapkan, sudah ditentukan. Kalau yang pernah ketemu dulu kan nasi goreng, ya. Sekarang nasi kebuli barangkali. Iya. Atau nasi ulam. Menarik itu. Ya. Itu Bang, kalau menurut Abang gimana itu yang akan terjadi nanti? Apakah mereka akan bertemu atau tidak? Yang kedua, kalau bertemu apakah PDI masuk kabinet atau tidak? Gimana menurut Abang? Ya, saya logikanya sama. Kalau ketemu sudah pasti masuk kabinet lah. Untuk ngapain ketemu kalau nggak bisa masuk kabinet? Ya kan? Kalau bicara oposisi kan bisa, kita bukan oposisi dalam konteks persoalan-persoalan perbedaan pandangan politik atau jalan politik. Tapi kan oposisi kita bisa dalam bentuk policy dan program yang diambil oleh pemerintah. Bahkan Kim sendiri bisa mengkritik kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah melalui Prabowo Gibran. Iya, melalui menteri-menterinya kan di DPR itu kan bisa. Ya, melalui apa? Anggota kabinet maksudnya, anggota DPR maksudnya. Ya, anggota DPR itu kan bisa melakukan koreksi dan kritik kepada menteri-menteri kabinetnya Prabowo Gibran. Kan masih bisa. Betul. Jadi kita oposisi kita jangan dianggap seperti dalam sistem parlementer. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi ya konsep oposisi kita memang bukan berdasarkan partai tapi berdasarkan trias politika. Ya. Di mana eksekutif dikontrol oleh legislatif. Nah, jadi saya kira itu kan clear ya. Dan jadi jangan dianggap kalau pertanyaan saya akan ketemu apa enggak, Bang? Menurut Abang ini ketemu atau enggak nih? Nih, nanti netizen juga tolong kolom komentar ya. Ini ketemu apa enggak nih? Kalau saya masih ketemu atau enggak gitu. Kalau saya masih 50-50. 50-50. Enggak bisa saya mengatakan bahwa pasti atau tidak. Iya. Tapi saya melihat 50-50. Karena Ibu Mega ini kan begini. Tergantung siapa yang bisa memberikan masukan. Kalau masukan yang dia terima banyak mengatakan jangan ketemu, ya dia nggak ketemu. Ya kan? Kalau kemudian banyak masukan yang mengatakan sebaiknya ketemu, dia akan ketemu. Dia kan tidak bisa selalu mengambil keputusan sendiri. Ini Bu Mega sikapnya seperti itu. Saya ulangi lagi, saya ingat ketika dia misalnya diperintah oleh George Bush untuk membuat satu sikap mendukung koalisi Amerika menyerang Saddam, dia selalu mengatakan nanti dulu saya harus berkonsultasi dengan DPR. Nah, jadi Bu Mega ini banyak memang kelihatan seperti dia itu seolah-olah mengambil keputusan sendiri. Sebenarnya enggak. Dia itu selalu berkonsultasi dengan orang lingkungannya terdekat. Nah, kalau lingkungan terdekat ini salah memberikan masukan, maka ini bisa jadi keputusannya berbeda.
Ya, kalau misalnya lingkungan yang mengatakan jangan ketemu, sebagian besar misalnya, ya udah dia nggak ketemu. Dia di internal itu sebenarnya dalam pengambilan keputusan dia masih ada demokratisasinya masih berjalan di dalam diri Ibu Mega itu. Nah, jadi mungkin masukan dari Puan juga diterima. Nanti kan ada lagi. Kita kan tahu lah Nanan, Hasto, dari ya masih juga ada Kepala BIN kan. Ada dari Pak Budi Gunawan kan sebagai katakanlah kader PDIP yang memang orang yang termasuk banyak mendapatkan informasi tentang rugi dan untungnya, ya kan? Untung ruginya kalau bergabung atau tidak gitu. Saya kira peran Pak Begi ini besar. Ya sebagai Kepala BIN akan memberikan masukan kepada Ibu Mega. Kalau dari kacamata yang lain sebetulnya tanpa bicara bukan dari sisi Bu Mega ya, tapi dari sisi Abang sebagai orang luar, melihat PDI sebaiknya gabung dalam pemerintahan atau tidak? Kalau saya lihat gini, supaya clear ini semua, jangan lagi ada pemanfaatan, ya kan? Jadi kalau PDIP tidak masuk ke dalam kabinet, ini kan akan dimanfaatkan terus orang-orang pinggir jalan ini, ya kan? Supaya terus melakukan gerakan-gerakan protes yang mengganggu gitu. Nah di dalam PDIP kan juga ada orang yang tetap connect dengan orang-orang yang kita pikir. Kenapa saya katakan di pinggir jalan? Karena nggak punya partai, nggak punya institusi. Dia mengkritik ini institusinya apa, partainya apa. Baru rencana mau mendirikan partai katanya Bang. Oh itu kan Pak Anies. Pak Anies kan dalam konteks ini sebenarnya tidak terlalu keras ya melakukan kritik. Ini kan kalau kita bilang kan Pak Mahfud, kemudian Refli Harun dan beberapa yang lain gitu kan, itu kan nggak jelas partainya apa. Kalau mereka ada organisasinya yang jelas, nah itu ini kan semuanya gerakan individual, ya kan? Nah, gerakan individual bisa dibilang juga ya gerakan liar lah, hal seperti ini, ya. Jadi, nah PDIP kalau dia bergabung dalam kabinet, saya kira bagus, ya kan? Jadi lebih kondusif lah situasi negara kita. Kita kan tidak bisa emosional. Kalau kita emosional mengatakan pokok, jangan bergabung. Dulu dia begini, dulu dia ini sombong. Kan kita nggak bisa begitu. Dalam politik membangun negara ini kan harus ada rasa apa ya? Ya toleransi barangkali kan. Untuk sama-sama mungkin Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY juga memerlukan. Itu Pak Mr. Gil. Ya kalau saya lebih melihat ini sebetulnya bolanya di tangan Ibu Mega ya. Sekali lagi tangan Ibu Mega. Bagaimana Ibu Mega melihat situasi dan kondisi pada hari ini. Nah kalau lihat Ibu Mega maka kecenderungannya menurut saya PDI Perjuangan nggak akan bergabung. Pertama ya kalau kita lihat sikap-sikap Ibu Mega yang belakangan ini posisinya masih non kooperatif. Ya beliau melakukan perubahan di DPP PDI Perjuangan. Justru masuk orang-orang yang selama ini ofensif lah kepada Pak Jokowi. Kemudian ya pertanyaan sikap-sikap politik atau pidato-pidato Ibu Mega tidak menunjukkan bahwa ya Ibu Mega itu akan masuk ke dalam. Yang kedua memang agak kompleks juga karena Bu Mega mau masuk ke dalam. Di dalam sekarang sudah ada 2 orang yang notabene menjadi musuh politiknya, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Itu, ya. Kalaupun tidak disebut sebagai musuh politik ya paling tidak ya orang yang Bu Mega merasa tidak nyaman lah. Itu. Jadi kalau dia masuk ke dalam dia akan bergabung dengan SBY dan Pak Jokowi. Saya kira itu akan menciptakan suasana yang tidak nyaman buat Bu Mega. Yang ketiga kalau kita bicara PDI Perjuangan ya, dan Ibu Mega ya PDI Perjuangan itu selama ini menurut saya ya lebih berat di perjuangannya. Lebih banyak dia di luar gitu. Jadi kecenderungan Bu Mega untuk oposisi itu saya kira akhirnya kayaknya Bu Mega itu kayak lebih alami, lebih nyaman ya pada posisi oposisi Bang ketimbang sebagai pemerintahan. Tapi kan kalau dia oposisi dengan Pak SBY itu kan memang ada persoalan-persoalan yang sebelumnya terjadi. Ya misalnya Ibu Mega itu kan tidak menginginkan PSBY itu maju sebagai cawapres pada tahun tidak menginginkan pada tahun 2001 ketika waktu mendampingi Gus Dur itu
udahlah biar Pak Hamzahas saja yang maju. Akbar Tanjung sama SBY itu nggak usah maju. Itu udah diingatkan oleh sebagai wakilnya Bu Mega. ya wakil Gus Dur. Iya, wakil Mega. Wakil Mega. Wakil Mega. Ya kan Mega kan Karena jadi, wakilnya Gus Dur kan Bu Mega. ya, Mega kan jadi presiden. Betul. Nah, kemudian kan pemilihan pasti Betul. kan penjalin. Ada Pak Akbar, ada SBY, ada Hamzahas. Ya, biar Pak Hamzahas saja. Iya. Itu Bu Mega langsung ngomong sama saya. Iya, iya. Oleh karena itu saya memperjuangkan supaya Pak Hamzahas yang maju sebagai Pres. Kenapa? Alasan kita kan waktu itu pertama Bang Akbar kan ada kasus hukum. Ya. Ini nanti menjadi masalah bagi presiden. Jadi beban. Kedua, SBY juga pada saat itu masih kencang tuh soal kuda tuli. Dia sebagai Aktor. sebagai asospol kan, Asospol. waktu itu di Kodam Jaya kan. Iya. Nah, jadi udahlah biar Pak Hamzahas yang aman. Iya, iya. Belum lagi kalau bicara komposisi nasionalis religius. Religius dan Islam kan, Ya. itu lebih tepat kan, Ya. gitulah. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sangat beda. Jadi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu sebenarnya tidak ada masalah pribadi ataupun masalah-masalah di luar pribadi. Tapi dengan SBY kan memang ada sebelumnya. Iya, iya. Jadi apa salahnya Ya, kalau bisa bersama-sama dengan betul. Ibu Tapi Mega bisa kalau bersama-sama. PDI Perjuangan berada di dalam, Bang, itu akan ketemu dengan Pak SBY dalam wujud Mas AHY. Akan ketemu dengan Pak Jokowi dalam wujud Mas Gibran. Gitu. Nah, mungkin dengan SBY-nya, dengan Prabowo-nya nggak ada masalah. Tapi kan masih ada masalah. Dengan SBY CQ, AHY dan Mulyono CQ Gibran. Ya. Karena itu hemat saya, kalaupun ketemu, memang ketemunya nggak sampai ke dalam. Ibarat rumah nih, Bang. Bertamunya itu di teras aja, nggak nyampe ke ruang tamu, apalagi sampai ruang keluarga. Kalau yang pernah Pak Prabowo sampai ke dapur tuh, sama-sama bikin nasi goreng. Betul. Jadi kali ini nggak sampai dapur, Bang, nggak sampai dapur, ya, cuman sampai di teras saja. Ya. Karena begitu masuk ke dalam rumah, ada SBY, masuk lagi ke dapur, ada Jokowi, Ada Gibran. ada Gibran. Nah, itu dia jadi soalnya, Bang. Itu. Jadi kalau kita bicara psikologinya Ibu Mega, lalu kemudian situasi dan kondisi pada hari ini, kalau ketemu itu diibaratkan datang ke rumah Pak Prabowo, maka cuma di teras saja. Tidak sampai ke ruang tamu, tidak sampai ruang keluarga, apalagi sampai ke dapur. Tapi bisa juga keputusannya diambil lewat pintu belakang. Loh, maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya begini, kan buktinya Ibu Mega semarah-marahnya dengan Jokowi tidak pernah menarik menterinya di kabinet kan? Iya. Kecuali di reshuffle, kecuali diganti oleh Pak Jokowi. Iya, atau mengundurkan diri. Ya, Risma, kemudian itu kan otomatis mundur kan karena mereka cagup kan. Kalau nggak cagup mereka nggak mundur juga. Iya. Gitu lah. Lalu pintu belakang maksud saya ketemunya di teras, tapi pintu belakang ngirim juga orang-orang untuk masuk kabinet gitu. Iya, ya kan? Iya. Bisa. Iya kan? Ya, ini nanti kita lihat aja apakah PDI akan masuk ke dalam kabinet alias di ruang tamu, alias di ruang keluarga dan di dapur, atau cuman sampai di teras saja. Kalau teori saya ya, Bang, ya, pada hari ini ketemu tapi di teras saja. Iya. Ya, tidak akan masuk ke ruang keluarga dan ruang dapur, garis miring tidak akan masuk dalam kabinet. Oh gitu ya. Iya. Tesis saya nih. Ya tesis nggak apa-apa. Kan saya antitesisnya. Iya. Walaupun sama-sama Mercy kita beda ya, Bang, ya. Beda. Soalnya kan Master Q pakai yang SUV, saya sedannya. Sedan. Kan? Mungkin belinya juga beda tempatnya ya. Ya, bisa jadi sama, Bang. Karena teman kita kan punya yang punya dealer mobil Mercy. Berarti Simatupang loh. Simatupang atau Pondok Indah itu ya? Simatupang itu ya. Simatupang. Oh, di sana juga, Bang. Iya. Iya, sudah, berarti memang gara-gara teman kita ini akhirnya kita beli tempat yang sama ya. Iya, beli sama. Kita beli Mercy. Walaupun ada dealer dekat-dekat saya di Tebet situ, tapi akhirnya yang jauh juga. Karena yang dealer yang di jauh itu tuh teman. Saya padahal sudah DP merek lain loh. Oh. Sudah DP merek lain. Iya. Dan kemudian DP itu tidak bisa saya ambil lagi. Oh. Ya kan? Karena ya udah, karena kawan kita yang punya Mercy ini kita beli di situ. Iya. Ya orang tuh gini, Bang. Ya, cuman saya mengharapkan biar kan dia pasti nonton nih. Iya. Kita itu. Terus Saya mengharapkan DP saya diganti lah.
Mungkin bisa Bang nanti Bang. Bukan DP-nya diganti. Tapi Abang nanti boleh nebeng pesawat jetnya dia. Itu aja Bang. Nebeng ya? Nebeng pesawat jetnya aja. Iya. Gitu. Jadi orang nih harus tahu bahwa nebeng itu memang mungkin terjadi karena pertemanan. Dan kalau Beli mobil, saya nebeng pasti dikasih karena orangnya baik. orangnya baik. Iya. Beli mobil bisa terjadi karena apa? Karena pertemanan. Iya pertemuan. Bisa Bang. Kawan. Iya. Iya. Gitu. Dan banyak sekali dia itu yang membeli mobil-mobil di tempat dia itu memang kawan semua. Kawan semua. betul. Termasuk katanya istana juga ada order-order juga. Oh gitu ya. Oke. Untuk Mercedes. Iya. Yang jelas beli di situ adalah partai yang mereknya Mercy tadi, Bang. Ada juga Yang mana? Partai Gelora. Iya dong. Iya kan? betul, Bang. Saya ketemu Pak Hari Hamzah di situ lagi lihat-lihat juga. Iya. Terus tahun kemudian beberapa bulan kemudian jadi rumahnya. Memang hebat. Ya luar biasa. Bisnis dan perkawanan itu penting. Penting. Dan berjalan seiring, Bang. Iya. Ya mudah-mudahan kawan kita maju, ya, negara kita maju, ya. Semuanya langkah-langkah Prabowo dengan Ibu Megawati bisa maju. Maju juga. Tadi mau di teras, buka dikit lah sampai ke ruang keluarga, ruang tamu. Mudah-mudahan juga nanti habis itu terjadi kejutan. Bu Mega ketemu dengan Pak SBY. Ya. Tapi susah ya. Bu Mega ketemu dengan Pak Jokowi. Lebih susah lagi. Makan soto. Kan boleh kan Bang? Boleh. Ya. Namanya ngarep kan bebas aja kan Bang? Kalau saya tuh setuju sekali. Iya. Ya kan kalau bisa ketemu berempat duduk luar biasa. Nah, ya kan kita apakan nih negara nih? Iya. Kita berempat ini di tangan kita sekarang. Iya. Ya kan eksekutornya Pak Prabowo. betul. Tapi kita kasih input bersama-sama. Betul. Itu luar biasa. Betul. Saya kira ini bangsa akan maju. Betul. Kalau berempat ini ketemu. Dan itu adalah harapan kita. Betul. Ya, jangan sampai ada lagi perpecahan. Iya. Kalau gitu usul aja thumbnailnya nanti video ini Bang. 4 orang itu di satu meja bulat. Mejanya meja kongguan itu Bang. Itu mungkin mimpi kita semua sebagai bangsa ya Bang ya, bahwa 4 orang ini bisa ketemu ya dan duduk di satu meja bersama-sama. Benar. Sambil menikmati makan siang atau makan malam. Ya. Kalau misalnya boleh, saya akan sumbang gulai kambing Aceh. Gulai kambing. Saya siapkan pempek Bang. Banyak Bang yang mau sumbang makanan tuh pasti. Banyak pasti. Tinggal kita mau tahu kesukaan mereka itu apa, ya kan? Saya bahkan sumbang 2 menu Bang, pempek dan ikan bakar dari Kalimantan. Kalau pempek itu pasti yang suka Ibu Mega sama SBY. Karena Ibu Mega suaminya orang Palembang. Iya. Sumatera Selatan. Iya. SBY pernah jadi Pangdam di Sumatera Selatan. Betul. Mungkin Pak Prabowo ada bisa juga kalau dikaitkan. Bisa. Dulu punya wakil presiden orang Palembang juga tuh Hatta Rajasa. Iya, betul. Ya kan? Betul. Pak Jokowi apa ya kaitannya dengan Palembang ya? Mr. Q yang tahu. Kaitan Pak Jokowi dengan Palembang ya saya. Ya Mr. Q. Aduh, itu memang menarik sekali. Oke Mr. Q. Oke. Ya terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Makasih. Kita ngomong-ngobrol gini aja. Iya. Nggak usah terlalu serius tekan politik ini ya, kita bawa rileks aja. Ya ini kan siapa tahu ditonton oleh Pak Dasko yang kita sebut tadi itu menunya dia udah dimasukkan juga. Ya menu-menu. Iya, Pak Dasko nanti kontak Abang. Ya. Soal gulai Aceh, kontak saya soal pempek, soal ikan bakar gitu. Ini Bang Dasko tawaran dari kami nih. Ya kan, ikan bakar. Menunya itu kalau bisa jangan dari elit tapi dari partisipasi masyarakat. Iya. Itu keren itu. Lebih nggak apa-apa, bisa dibungkus. Iya, bisa. Bisa dibagi-bagi. Ya kan? Iya, betul. Kalaupun nggak habis itu kan bisa minta dibungkus aja kirim ke rumah. Iya. Oke, Mr. Q, terima kasih. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.